Saya ajak kita untuk kembali memperhatikan bagian Injil yang baru saja kita baca, dimulai dengan kalimat pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Mari kita pertama-tama bertanya, ini perayaan apa? Perayaan apa ini yang dikatakan di sini ya? Dan dikatakan apa yang terjadi di hari terakhir dan di puncak perayaan itu. Mengapa Tuhan Yesus berbicara mengenai air hidup di tengah-tengah perayaan itu? Nah, kalau kita lihat saudara dari ayat sebelumnya di ayat yang kedua, kita akan tahu jawabannya. Dikatakan ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi. Jadi hari raya apa itu? Yaitu hari raya Pondok Daun. Jadi yang dimaksud perayaan hari terakhir puncak dari hari raya perayaan itu adalah Pondok Daun. Saya ingin tahu saudara, berapa banyak di antara kita ini yang yakin tahu pasti apa itu hari raya atau perayaan Pondok Daun? Ada satupun yang tahu apa itu hari raya Pondok Daun? Ini yang dikatakan di hari terakhir, di puncak dari perayaan Pondok Daun. Kira-kira apa itu Pondok Daun? Tidak ada. Ya, saya harus jelaskan lebih dahulu ya, karena untuk kita memahami khotbah Tuhan Yesus ini, kita harus memahami Pondok Daun, saudara ya. Menurut Keluaran 23 ayat 16, kita akan melihat bahwa Pondok Daun itu adalah perayaan semacam festival pengucapan syukur dari orang Israel untuk hasil panen. Dan itu dirayakan 7 hari lamanya. Jadi di dalam bahasa Ibraninya, kita terjemahkan dengan Pondok Daun, dalam bahasa Ibraninya itu Festival Sukkot atau Hari Raya Sukkot. Itu dari kata Ibrani sukah. Dan kata sukah itu artinya pondok. Pondok. Karena memang aspek utama dari festival dan perayaan ini adalah sukah atau sebuah pondok di mana setiap keluarga Yahudi membangun pondok itu dengan atapnya itu ranting-ranting dari palma dan daun-daunan. Ya, itu sebabnya disebut sebagai Pondok Daun. Nah, pondok ini, saudara, untuk mengingat kembali. Ya, ibadah itu remember, mengingat kembali apa yang pernah mereka lakukan ya, pada waktu keluar dari Mesir dan mereka harus mengembara di padang gurun, dan pada saat itu mereka tinggal di pondok-pondok daun seperti itu. Nah, saudara, Sukkot ini adalah salah satu dari 3 perayaan orang Yahudi yang membawa orang Yahudi berziarah ke Yerusalem. Jadi ada 3 perayaan besar, yaitu perayaan Shavuot. Buat saudara yang bertekun dalam persekutuan, kita sudah pernah membahas mengenai apa arti Shavuot itu di dalam Perjanjian Lama. Ya. Itu orang seluruh Yahudi, baik di Israel maupun di luar, akan berziarah ke Yerusalem, ke Bait Allah. Lalu yang kedua adalah Pesach. Kita menyebutnya Paskah. Dan orang-orang juga berkumpul untuk berziarah. Dan yang ketiga ini adalah Sukkot, yaitu hari raya Pondok Daun ini. Mereka berziarah di hari Sukkot ke Bait Allah untuk membawa persembahan syukur yang dibawa ke tabernakel, yaitu altar di Bait Allah. Maka hari raya Sukkot ini juga disebut sebagai perayaan tabernakel.
Semua petani yang diberkati Tuhan, mereka berziarah, membuat pondok-pondok dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan membutuhkan 2 hari, 3 hari untuk sampai ke Yerusalem, mereka menetap di pondok-pondok itu. Ya. Dan juga sampai di Yerusalem, mereka mendirikan pondok-pondok daun untuk mereka tempat tinggal. Nah, mari kita sekarang bertanya, saudara ya. Di ayat 37 dikatakan pada hari terakhir, itu berarti hari ke-7 dari pondok daun, puncak dari perayaan itu. Kira-kira apa yang terjadi? Bagaimana puncak daripada hari raya pondok daun ini? Ya, dan di sini, saudara, kita akan memahami mengapa Tuhan Yesus berbicara mengenai sumber air hidup. Di puncak hari raya pondok daun, hari ke-7 itu, saudara, mereka melakukan, kalau di dalam bahasa Ibrani-nya itu, Simat Bet HaShoeva. Itu kalau kita lihat di bilangan 20, diterjemahkan dengan festival mengambil air. Itulah penutup daripada hari raya pondok daun. Maka mari kita pahami puncak daripada perayaan pondok daun ini, yang disebut sebagai festival mengambil air. Jadi mereka dalam arak-arakan membawa buyung emas, ya, sudah itu kisah itu sudah dapat lihat di bilangan 20 ya. Lalu mereka menuju ke sungai Siloam dan mereka mengambil air dari sungai Siloam dengan buyung emas itu, lalu diarak dalam iring-iringan pujian paduan suara menuju ke bait Allah, menuju ke tabernakel. Jadi itu sebabnya disebut sebagai perayaan tabernakel, saudara. Dan kemudian air itu dituangkan di altar atau di mezbah oleh seorang imam. Dan pada waktu itulah Tuhan Yesus bersabda dari firman Tuhan yang kita baca. Ya, pada saat air dari Siloam itu dituangkan di mezbah Tuhan. Maka pertama-tama mari kita pahami, apa itu artinya? Mereka mengambil air dari Siloam dalam arak-arakan puji-pujian menuju ke bait Allah, lalu ditumpahkan ke tabernakel. Itu apa arti dan maknanya? Saudara dapat lihat yang pertama, perayaan itu kembali untuk mengingatkan mereka kepada air hidup yang dikeluarkan Allah melalui batu-batu karang di padang gurun yang tidak ada kehidupan. Bahwa bangsa Israel dipelihara oleh Allah dengan keajaiban adanya air yang keluar di padang gurun, tempat yang tak ada kehidupan. Yang membuat mereka dapat hidup selama 40 tahun dipelihara oleh Tuhan. Di tengah mustahil ada air. Jadi air itu untuk mengingat pengembaraan mereka di padang gurun dan dipelihara oleh Tuhan dengan ajaib, ada air yang membawa kehidupan buat umat Israel. Dan yang kedua, hal itu kemudian dilakukan menjadi upacara puncak di pondok hari raya pondok daun, saudara, adalah menjadi sebuah keyakinan iman dan permohonan akan datangnya air, akan datangnya hujan, akan adanya persediaan air buat bangsa Israel yang akan memberi kesuburan. Karena ini adalah hari raya panen syukur, dan untuk berikutnya mereka berdoa bahwa Tuhan memberikan kesuburan air yang dicurahkan agar mereka dapat hidup berkelimpahan. Itu maknanya, saudara-saudara. Dan dari mana itu? Kenapa di bait Allah? Dan itulah yang kita baca, saudara, di Yehezkiel pasalnya yang ke-47 baru saja ya. Cukup panjang, kita tahu apa itu arti dan maknanya. Penglihatan Yehezkiel itu. Itulah yang dimaknakan dengan hari raya puncak di pondok daun itu, saudara. Secara singkat coba kita perhatikan kembali di ayat 2 sampai dengan 5 Yehezkiel dikatakan,
Yeskiel melihat sebuah sungai pemberi hidup mengalir dari bait suci. Lalu ayat 9 sampai dengan 12, air itu memberi hidup dan kesuburan kepada semua yang disentuh dan dilewati oleh aliran air itu. Bahkan kemudian dikatakan sungai itu mengalir ke laut mati. Dan kita tahu apa itu laut mati. Ya. Disebut mati karena tak ada kehidupan di air itu. Tetapi pada waktu dia mengaliri laut mati itu, dikatakan di ayat yang ke-89, air itu meniadakan maut dan kematian. Dan membawa kehidupan. Bahwa laut mati kembali akan hidup penuh dengan ikan dan bahkan orang mengail dan juga mengambil ikan dari laut itu. Dan tujuan dari sungai itu, ayat 12 sebagai penutup dikatakan, mengalir adalah untuk membawa hidup yang berkelimpahan, membawa pemulihan, membawa kesembuhan Allah buat umat Israel. Jadi kalau saudara perhatikan dalam penglihatan ini, itu apakah saudara sadar bahwa yang saudara baca itu menggambarkan keajaiban atau kemustahilan? Ya. Kalau saudara baca dengan saudara mengetahui petanya orang Yahudi, peta Yahudi Israel, saudara, gambaran ini adalah kemustahilan. Karena air dapat mengalir, semua air mengalir kemana? Turun, bukan? Tapi kalau sudah baca di sini, air ini mengalir ke atas. Bisa nggak air mengalir ke atas? Mustahil. Tapi inilah yang digambarkan dalam penglihatan Yeskiel. Sesuatu yang mustahil itu terjadi. Karena jelas air tidak mungkin dapat mengalir ke atas, tetapi dikatakan di sini ini dimungkinkan oleh mujizat kuasa Tuhan bahwa dari Yerusalem naik melintasi beberapa lembah dan kemudian bukit dan gunung sampai ke Bukit Zaitun. Mustahil, bukan ya? Tetapi ini mau dinyatakan bahwa air hidup itu akan membawa kuasa mujizat yang ajaib dari Tuhan. Sebagaimana adanya persediaan air di padang gurun yang memelihara bangsa Israel 40 tahun di padang gurun adalah mujizat dan keajaiban. Demikian air hidup ini dalam penglihatan Yeskiel ini adalah air mujizat kehidupan. Di mana mustahil orang hanya akan hidup dalam maut dan kematian. Tapi dengan air hidup ini, maut dan kematian dirubah menjadi kehidupan. Dan saya harap saudara dengan demikian kita mulai masuk dan dengan mudah kita dapat memahami apa yang sedang dikatakan Tuhan Yesus di tengah-tengah upacara seperti itu. Mujizat, penyembuhan, dan kelimpahan. Kalau sudah baca di dalam Yeskiel tadi, kemana saja sungai itu mengalir, akan membawa kehidupan. Tempat kematian, laut mati berubah menjadi tempat kehidupan yang berkelimpahan. Ayat 10. Tetapi sungai itu pun digambarkan. Di mana sungai itu mengalir, kelimpahan pohon, buah, tersedia dan bahkan ditutup dengan bukan hanya makanan, tetapi juga obat-obatan yang membawa pemulihan dan kesembuhan. Jadi saudara, saat bangsa Israel menghayati upacara seperti ini, di tabernakel Allah itu, Yesus mengucapkan sabdanya ini. Ya, mari kita baca kembali dengan membayangkan di puncak perayaan itu. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Di tengah upacara seperti itu. Lalu dikatakan lebih lanjut, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup itu yang sedang dirayakan dalam Hari Raya Pondok Daun itu. Jadi saudara, kita dapat lihat dengan sangat jelas bahwa Yesus berkata, saat orang sungguh percaya kepadanya, maka air hidup yang digambarkan oleh Yehezkiel itu akan mengalir dalam dirinya. Kalau kita percaya kepadanya, air yang digambarkan dalam semua upacara itu akan sungguh-sungguh mengalir dalam dirinya. Dan yang dimaksud itu apa? Yesus menjelaskannya sendiri. Bahwa aliran air hidup yang akan dicurahkan kepadanya itu, kepada setiap orang yang percaya, itulah Roh Kudus yang baru saja kita rayakan bersama. Sebelumnya, saudara, di pasal yang ke-14, di pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14, Tuhan Yesus sudah berbicara dan mengatakan, percayalah kepadaku, khususnya kepada perempuan Samaria di Perigi yang haus dan dahaga. Kalau engkau minum daripadaku, air yang akan kucurahkan kepadamu itu, kamu tidak akan haus lagi. Kamu akan memiliki sumber air rohani kesegaran terus menerus dalam kehidupan ini. Dan sekarang Yesus menyatakan dengan sangat jelas yang dimaksud air itu adalah Roh Kudus. Yang sedang dibicarakan dengan perempuan Samaria itu sesungguhnya adalah Roh Kudus. Dan memang pada waktu Yesus hidup belum dicurahkan. Tapi setelah dia genap, dikatakan roh itu akan dicurahkan bagi setiap orang yang sungguh ada di dalam Tuhan. Barang siapa haus, itu kata Tuhan Yesus. Kapan saudara pernah mengalami rasa haus dan dahaga yang luar biasa? Yang tak tertahankan. Mungkin di zaman modern ini tidak ada, apalagi saudara di Amerika. Tapi buat bangsa Israel yang ada di padang gurun, mereka pernah mengalami hal seperti itu. Tak ada air sungguh-sungguh, dan mereka sungguh-sungguh haus dan dahaga. Maka Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Jadi apa artinya haus di sini? Ini menunjuk kepada orang yang sungguh-sungguh merasakan kebutuhan untuk minum. Dia sungguh-sungguh butuh untuk minum. Kalau seorang tidak merasakan dirinya haus dan dahaga, yang dimaksud Tuhan di sini ya, secara konkret, tidak memiliki kebutuhan rohani lagi. Mereka tidak memikirkan kebutuhan akan keselamatan dalam dirinya. Terus memikirkan hal-hal yang duniawi, yang fana, dan mereka tidak pernah berpikir mengenai keselamatan dalam dirinya. Orang yang tidak memiliki kebutuhan untuk pengampunan dosa, apalagi orang yang tidak pernah membutuhkan, haus di sini berarti membutuhkan pemulihan dari Tuhan. Orang yang tidak merasa membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Orang yang merasa tidak membutuhkan pembaharuan dari Tuhan. Orang yang tidak merasakan pentingnya hidup baru dalam hidupnya. Orang yang tidak merasakan akan pentingnya hidup yang kekal seperti orang bodoh yang dikatakan Tuhan Yesus terus mencari, menumpuk hartanya. Dan Tuhan Yesus katakan hari ini juga nyawamu diambil. Untuk apa semua yang ada di dunia ini? Ini orang yang tidak pernah berpikir mengenai adanya hidup yang kekal.
dan sebagainya dan sebagainya. Maka saudara, orang itu tidak akan datang kepada Yesus. Hanya orang yang haus rohani seperti itu, mereka yang akan datang kepada Tuhan Yesus. Siapapun yang merasa bahwa dirinya mempunyai kebutuhan rohani seperti yang saya sebut satu persatu dan masih panjang lagi itu, maka di ayat 37 Yesus mengundang, datang dan percayalah kepadaku. Sebagaimana janji Yesus kepada perempuan Samaria di sumur dan perigi Yakub, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirimu yang terus-menerus memancar kepada kehidupan yang kekal. Bukan hanya hidup di sini, sampai pada hidup yang kekal. Itu berarti di sini, kini, dan sampai kekal untuk selama-lamanya. Ini yang pertama, saudara. Dan yang kedua, bukan hanya percaya dan menerima. Untuk memperoleh air hidup itu, seseorang harus meminumnya. Bukan? Dia harus meminumnya. Meskipun tersedia, tetapi orang harus meminumnya. Tindakan minum ini, saudara, bukan suatu tindakan sesaat sekali saja. Namun seluruh hidup kita selalu setiap saat, setiap waktu membutuhkan air untuk melepaskan dahaga kita. Tahap demi tahap dan berkali-kali. Jadi kata minum, marilah datang dan minum. Kata minum di sini saudara adalah pineto di dalam bahasa Yunaninya. Artinya tindakan yang berkesinambungan. Kesinambungan atau berulang-ulang. Tidak ada orang minum hari ini lalu berkata selanjutnya saya tidak akan minum lagi. Itu berarti saudara menuntut persekutuan dengan Tuhan terus-menerus dalam hidup kita ini karena sumbernya adalah dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Hanya orang yang sungguh-sungguh melekat seperti carang dalam pohon pokok anggur itu akan mengalir aliran kehidupan. Dan apabila terputus, saudara, maka firman Tuhan katakan sebaliknya. Kamu akan menjadi mata air yang kering. Tidak pernah melihat ada mata air seharusnya memancarkan air tetapi menjadi kering. Berapa banyak orang Kristen mengalami kekeringan rohani seperti ini. Pernah mengalami melimpah ruah kehidupan yang dipakai Tuhan. Tapi ada saat-saat tertentu orang-orang Kristen mengalami kekeringan. Seperti mata air tiba-tiba berhenti. Maka saudara, sebagaimana air membantu kita untuk memelihara kebersihan tubuh kita. Demikian Roh Kudus selalu kalau kita mau menyambut dan menerimanya dan meminumnya akan selalu menunjukkan dosa dalam hidup kita ini. Dan membantu kita untuk terus memelihara dan membersihkan hidup kita. Itu sebabnya dia disebut sebagai Roh Kudus yang mengkuduskan kita. Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan menginsyahkan dunia, akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman di hari terakhir. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia, Roh Kudus, menunjukkan kepada kita dosa kita yang harus kita lakukan untuk kita menyucikan diri kita ini. Sebagaimana air melegakan kita. Berapa banyak dalam hidup kita ini orang yang bergelimpangan menjadi letih, lesu, dahaga, haus, dan berapa banyak kehidupan orang seperti perempuan di pinggir perigi itu. Tak terpuaskan kehidupannya.
Dan Yesus berkata, aku akan mencurahkan Roh Kudus yang akan memberikan kelegaan dan engkau tidak akan haus lagi. Sebagaimana air, saudara, membantu kita untuk melakukan pekerjaan kita. Kalau tidak ada air, bayangkan. Air membawa kapal-kapal ke muara, sungai, dan ada juga yang membawa kita ke seberang lautan. Air dapat dipanaskan, memberi uap yang dapat menggerakkan mesin. Air terjun dapat mendorong apapun menjadi tenaga yang luar biasa. Kita dapat teruskan fungsi daripada air itu. Itulah gambaran yang dipakai untuk Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat. Begitu Roh Kudus dicurahkan, kita dapat lihat Pentakosta. Murid-murid yang ketakutan, yang tidak berdaya, yang tidak mampu. Keluar dalam kesaksian yang dipakai Allah. Dan hari itu lahir gereja. Ribuan orang bertobat oleh karena kesaksian dari para murid. Oleh karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Dialah yang akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Menolong dan memampukan kita. Dia adalah roh penolong, roh penopang, dan juga roh penghibur buat kehidupan kita. Mari kita akhiri, saudara. Pertama, apakah kita mau datang dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melekat kepadanya? Kalau kita mau, Tuhan Yesus katakan, kita akan menerima aliran air kehidupan. Hanya pada saat kita sungguh-sungguh menyambut, datang kepadaku, percaya kepadaku, bahwa aku ini Tuhan, penebus dan Juru Selamatmu. Maka buat setiap orang yang sungguh datang, menerima dan percaya, akan beroleh aliran air hidup itu, yaitu Roh Kudus. Namun tidak titik di situ. Berapa banyak orang yang sudah percaya tapi hidupnya tidak sama sekali dipimpin oleh Roh Kudus, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena hak kedua, saudara, yang harus kita lakukan. Setelah kita diberi aliran air kehidupan, Yesus berkata, minumlah. Kita harus mau meminumnya, saudara. Artinya, kita tidak mengabaikan Roh Kudus. Berapa banyak Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hanya menjadi tamu yang kita sepelekan dalam hidup kita ini. Minum itu berarti sebaliknya kita berkenan untuk dipimpin oleh Roh dalam hidup kita ini. Menyambutnya bukan sebagai tamu yang kita sepelekan, tetapi sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang bertahta, yang berdaulat, yang bekerja dalam hidup kita ini. Itulah yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang-orang demikian inilah akan mengalami Pentakosta dalam kehidupan ini. Roh yang bertahta itu seperti air kehidupan, memulihkan kita, menyembuhkan kita, menyegarkan kita, membawa hidup yang berkelimpahan buat kita yang sungguh mau meminumnya, dipimpin oleh Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus. Saya berdoa, mari kita rayakan Pentakosta dengan sungguh-sungguh dalam sepanjang kehidupan kita. Dengan kita menyambut sungguh aliran air yang diberikan Tuhan itu. Roh Kudus memimpin hidup kita dan memenuhi hidup kita. Amin.